Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahdi Asmara. Kembali kali ini saya membuat video. Ya, kembali video tentang game Evony. Baik teman-teman sekalian, pada video sebelumnya, video saya tentang game Evony, saya membahas tentang aktivitas harian. Ya, ini ya, aktivitas harian. Ya. Bagaimana caranya menyelesaikan dua aktivitas ini, ya, tanpa menjatuhkan gelembung, ya, karena ini aktivitasnya nih yang dua ini, nih, bunuh 2000 musuh dalam PvP. Setiap 400 pasukan yang dibunuh akan memberi Anda 3 aktivitas. Ya. Kemudian tugas berikutnya, ikuti 3 pertempuran PvP. Dapatkan 3 aktivitas untuk setiap satu pertempuran PvP yang diikuti. Nah, jadi kedua misi ini karena menyerang pasukan pemain lain, seperti itu ya istilahnya, maka ini akan menjatuhkan gelembung. Ya, ini gelembung gencatan senjata kalau kita melakukan penyerangan kepada pemain lain, maka ini gelembung jatuh. Dan kita sewaktu-waktu bisa diserang oleh pemain lain. Nah, untuk itulah diperlukan trik bagaimana menyelesaikan misi-misi tadi, kedua misi tersebut, dua tugas tersebut tanpa menjatuhkan gelembung. Baik, ini saya cuma bos kecil, nggak usah ikut, nggak apa-apa. Ini bantuan dulu. Ya, teman-teman. Jadi diperlukan trik. Nah ya, diperlukan trik untuk menyelesaikan kedua misi ini agar gelembung tidak jatuh. Ya, karena di server saya, server 207, ini tidak menerapkan NAP, tidak menerapkan perdamaian. Jadi wajib mengaktifkan gelembung 24 jam non-stop setiap hari. Ya. Jadi ini jadinya sulit untuk menyelesaikan semua misi kalau harus menjatuhkan gelembung. Ya. Kemudian, ya, selain khawatir untuk menjatuhkan gelembung, ya, ini kan menyerang musuh, artinya pemain lain yang diserang. Dan ini misi kalau bisa
diselesaikan setiap hari. Jadi artinya kalau kita ingin mendapatkan poin dari misi ini, dari tugas-tugas ini, maka kita lakukan setiap hari. Sementara bisa dibayangkan, memangnya kita bisa nyari musuh setiap hari, menemukan mangsa untuk diserang setiap hari? Kan nggak mungkin. Selain itu ya kalau orang basicnya memang orang baik ya, cuma sekedar main game ini, ya ngapain itu nyari-nyari musuh, menyerang pemain lain, nanti akan mengakibatkan kebencian pemain lain terhadap kita. Jadi ngapain? Kecuali kalau memang perang server ya udah nggak peduli, karena kan memang mereka memang musuh. Kalau yang musuh dalam satu server ini masih nggak dianggap benar-benar musuh sih. Ya, jadi ngapain kita nyari musuh setiap hari, kan gitu. Jadi mending musuh itu kita ciptakan sendiri. Maka itulah perlu kita memiliki akun tambahan. Yang ya akun tambahan itu bisa beberapa ya. Salah satunya kita fungsikan sebagai musuh, sebagai mangsa untuk keperluan tertentu. Ya, misalnya ini keperluan untuk menyelesaikan misi di aktivitas harian ini. Ini dua yang belum saya terselesaikan, yang belum terselesaikan. Nah, jadi ini memerlukan musuh. Musuhnya ciptakan sendiri. Jadi akun milik kita sendiri juga yang menjadi musuhnya. Baik teman-teman. Jadi caranya nah, ini saya perlihatkan dulu, saya memiliki beberapa akunnya. Nah, ini yang di HP ini akunnya ini akun utama Wahdi Asmara. Ini juga ada di HP ini. Kalau beralih akun, kalau saya beralih akun bisa, nah ini nih. Nah, kalau beralih akun saya bisa masuk ke akun ini. Kemudian ini juga, ini Ansari Agus juga akun punya saya. Nah, ini Mas Gon juga punya saya. Ini tidak ada gelembung, ini sengaja dimainkan tanpa gelembung karena tidak masalah. Kalaupun ini mendapatkan serangan, kerugiannya nggak berarti, nggak masalah. Jadi ini fungsi utamanya hanya mengirim RSS untuk akun utama. Dia tidak dimainkan secara tidak dipelihara, tidak harus dijaga, tidak perlu gelembung. Levelnya pun gini-gini aja sih, tidak dipercepat kenaikannya. Nah, kemudian yang lain, ini ada akun saya. Saya awalnya punya akun, ya awal bermain ya satu akun juga. Kemudian lama-kelamaan setelah bisa menyelesaikan aktivitas sampai 45 per hari, akhirnya kan bisa memicu kemunculan pencuri. Nah, sementara pencuri itu 3, harus 3-3-nya dibunuh untuk mendapatkan hadiah spesialnya. Nah itu, dan membunuhnya tidak boleh kita semua, kita sendiri boleh membunuh 1, 2 yang tersisa harus dibunuh oleh teman satu aliansi. Nah itu dia, terkadang teman-teman saya itu mereka on tidak waktunya tidak tepat. Jadi keburu pencuri kerajaan saya udah hilang, baru mereka nongol.
dan akhirnya sering pencuri kerajaan tidak terbunuh semuanya. Nah, oleh karena itu saya jadi kepikiran untuk memiliki akun tambahan untuk keperluan itu aja adanya awalnya. Nah, kemudian berkembang ya, ternyata akun tambahan bisa berguna untuk hal lain ya, terutama sekali adalah untuk mensupport mengirimkan RSS ya, jadi semacam kayak ternak akun gitu. Jadi diambil dipakai buat memproduksi RSS, kemudian dikirimkan kepada akun tambahan ya teman-teman. Nah, jadi itulah makanya saya banyak memiliki akun. Jadi awalnya 3 akun, tapi kemudian ada teman yang berhenti, akunnya sayang kalau dibuang begitu saja, maka saya ambil ya, memanfaatkan apa itu fasilitas yang bisa beralih akun kan, jadi gampang aja. Satu HP bisa dipakai untuk beberapa akun. Nah, jadinya saya sekarang memiliki 6 akun. Ya itu. Baik, teman-teman. Jadi caranya adalah untuk menyelesaikan tadi tugas ya. Tugas di aktivitas harian. Di sini ya. Nah, ini 2 yang belum terselesaikan. Nah, caranya adalah akun-akun utama yang berada dalam satu aliansi mengirimkan pasukan, mengirim sejumlah pasukan. Nah, karena itu yang dibutuhkan adalah membunuh 2000 pasukan, artinya lawan kita ini pasukannya 2000. Nah, baik, begini teman-teman sebentar. Ya, di sini misinya ya, membunuh 2000 pasukan. Ya. Kemudian di sini ikuti 3 pertempuran. Nah, jadi ini 3 kali pertempuran. Ini tiga kali pertempurannya, nggak ada syaratnya, nggak ada syarat membunuh apa-apa. Ini karena membunuh berbeda tugasnya ya. Pokoknya asal ikut saja dalam 3 pertempuran. Nah, selesai misi ini. Yang ini 2000 pasukan yang harus dibunuh. Terserah aja pasukannya mau level berapa aja. Dan tidak mutlak satu kali perang, 1 kali serangan atau 1 kali diserang, tidak mutlak. Jadi bisa 2000 ini akumulasi, bisa dalam beberapa kali. Nah, jadi nantinya kita akan melakukan 3 kali serangan yang menghasilkan pembunuhan pasukan 2000 ya. Nah, jadi nantinya di akun tambahan itu, akun mangsa, akun yang menjadi lawan, itu 2000 pasukan kita bagi 3. Jadi kurang lebih 667 pasukan. Nah, jadi dikali 3 kan itu lebih dari 2000 pasukan. Ya. Nah, jadi akun ini mengirim pasukan ke kota aliansi. Tidak mesti kota aliansi aja ya, bisa juga ke relik. Nah, relik itu juga bisa.
Baik, ini tadi saya sudah mengirim pasukan di kota aliansi. Ini bisa dilihat nih yang ada di kota aliansi. Nah, oke, tinggal ada satu lagi yang belum mengirim pasukannya, satu akun. Saya akan kirim pasukan ke kota aliansi biar akun-akun saya yang lain misinya terselesaikan. Nah, ini teman-teman ya, dari Wahdi Asmara ini mengirim pasukan ke sini. Jadi pasukan yang dikirim itu jumlahnya berapa saja sih? Yang penting dia bisa membunuh, bisa mengalahkan penyerang yang nantinya itu pasukannya, terserah aja sih teman-teman. Kalau saya sih mending diefektifkan saja. 667 kali 3 serangan, jadi itu sudah 2000 pasukan. Nah, jadi menyelesaikan, nggak banyak yang dipulihkan nantinya kan, misi terselesaikan. Jadi begitu aja. Nah, dilihat lagi ya pasukan-pasukan yang ada di kota aliansi. Nah, ini akun yang di HP ini, imang-imang, pasukannya ada 2000, pasukan berkuda level 1 2000 ya. Kemudian ini Ansari Agus, nah segini pasukannya, 1000. SL Ina 1000 juga pasukan berkuda ya. Osinko 1000. Wahdi Asmara, nah Wahdi Asmara 2000 ya. Nah, jadi akun penyerang, akun tambahan yang untuk menyerang saya akan melakukan penyerangan dari akun penyerang. Nah, ini nih Sarbun. Baik, nah ini dia. Saya akan menyerang menggunakan akun Sarbun. Nah, ini sudah serangan dilakukan. Nah, dilihat di perang aliansi. Nah, ini dia akun Sarbun mengirim 667 pasukan darat level 1 tanpa jenderal. Jadi kalau nyerang nggak usah pakai jenderal ya, jadi biar jenderalnya nggak mati, nggak ada yang dibangkitkan. Nah, sudah. Ini satu serangan. Nah, ini 667 pasukan Sarbun mati semuanya. Kalau dari Wahdi Asmara ada 5 pasukan yang mati apa cedera nih. Ada 5 pasukan yang cedera ya. Oke. Baik. Ini akun Sarbun yang sebagai penyerang ini sengaja pasukannya hanya sekitar 700-an saja. Jadi kalau udah menyerang satu kali harus dipulihkan. Ini saya akan pulihkan dulu pasukan di akun Sarbun, baru melakukan penyerangan kedua.
Ya, sudah saya pulihkan, bersiap untuk penyerangan kedua. Jadi serangannya dilakukan 3 kali ya teman-teman. Nah, serangan kedua. Iya, serangan kedua sudah dilakukan. Ini laporan pertempurannya. Ya, kembali ada 5 yang cedera ya dari pasukan Wahdi Asmara. Nah, dan 667 pasukan Sarbun semuanya mati. Semuanya cedera ya, cedera. Baik, saya kembali memulihkan pasukan di akun Sarbun untuk bersiap melakukan serangan ketiga. Ini saya pulihkan dulu. Ya, sudah saya pulihkan. Bersiap untuk melakukan serangan ketiga. Ya, serangan terakhir. Kalau lebih nggak masalah sih, tapi ya nggak perlu juga, nanti jadi banyak yang dipulihkan. Ya, ini barisannya lambat ya teman-teman, karena memang di set akun Sarbun ini nggak usah tinggi levelnya, biar nggak memancing pemain lain itu untuk menyerang. Kalau diserang terus kan kita repot nanti, makanya biar nggak usah tinggi-tinggi levelnya. Ya mau tinggi juga sih nggak apa-apa, tapi ngapain juga kan, membuang waktu untuk ngurusin akun akun mangsa. Jadi biar aja dia levelnya rendah. Oke, ini sudah serangan ketiga. Nah, kembali 5 pasukan lagi yang cedera dari Wahdi Asmara, dan 667 mati. 667 dari pasukan Sarbun cedera. Oke, misi sudah selesai. Coba kita lihat. Nah, ini sudah ada muncul di atas bar. Ini ada kotak, ada peti. Ini yang menandakan ada misi yang sudah terselesaikan, ada tugas yang sudah terselesaikan. Baik, saya klik aktivitas. Nah, ini di sini kelihatan satu misi ya yang terselesaikan. Ini harusnya sudah terselesaikan. Ini biasanya sering terjadi begini. Jadi untuk memunculkan ini sudah terselesaikan, kita tinggal reboot aja, tinggal muat ulang aja, tinggal muat ulang aja permainannya ya, tinggal ribet aja ya, nanti dengan sendirinya itu akan muncul. Ya, ini setelah di reboot permainannya. Nah, kita lihat misinya. Nah, itu kan teman-teman sudah terselesaikan. Jadi jangan heran nanti kalau
Kalau ini nggak muncul, tinggal di reboot aja permainannya. Oke, kita lihat. Nah, kita klaim hadiahnya nih ya. Hadiah permisi. Dia beda-beda. Nah, untuk yang ini hadiahnya. XP 1000 dikali 8, peti material hijau 8, dan percepatan 1 jam 5. Kemudian yang ini hadiahnya EXP General 2000 kali 2, kemudian peti material besar ini ada 2, dan 3 jam percepatan pelatihan sebanyak 1 buah. Nah, ini goal untuk aktivitas hariannya sudah ya, karena tadi sudah melebihi 145, walaupun belum selesai semua ya. Jadi ini sudah didapatkan lebih dulu. Ini dia kunci wajib militer, kemudian undangan jenderal, dan lain-lain. Baik teman-teman, nah itu dia kegunaannya memiliki akun tambahan ya teman-teman. Ini saya sambil melakukan bantuan buat teman. Jadi bisa untuk menyelesaikan aktivitas yang sulit diselesaikan tanpa menjatuhkan gelembung, seperti itu ya teman-teman. Baik, video kali ini saya cukupkan di sini dulu ya untuk satu hal ini. Nanti insya Allah bertemu lagi dengan video saya yang lain, membahas tentang yang lain atau melanjutkan tentang hal ini. Ini banyak soalnya masih yang memerlukan trik ya, perlu dibahas di game Epony ini. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan trik kita bisa melakukan trik untuk melakukan sesuatu di game ini biar kita bisa melakukannya ya. Jadi tanpa mungkin sebelumnya kita pikir itu sulit dilakukan, tapi dengan trik-trik tertentu ternyata bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Apalagi kalau teman-teman, ini saya sambil ikut rally ya. Apalagi kalau teman-teman sama seperti saya, pemain gratisan. Kalau saya ini anti sama sekali untuk membeli paket. Jadi makanya cari ide gimana caranya biar dapat sesuatu yang diinginkan tanpa beli paket. Bisa mencapai sesuatu dengan trik ya, tanpa harus mengeluarkan duit, seperti itu ya. Tapi memang tidak semua tidak semua ada triknya ya. Ada beberapa hal yang hanya bisa didapat dengan membeli paket. Tapi tanpa membeli paket pun permainan ini tetap bisa dimainkan ya. Saya memilih untuk bermain secara gratisan ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jumpa lagi dengan video saya yang lain, insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Dari Desa Muara Samasam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Wahdi Asmara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.